Mujtahid itu apa? Yaitu orang yang bisa menggali atau menghasilkan hukum dari nas, dari Al-Quran, dari hadis, dari mengkiaskan ya, dan lain-lain. Makanya syaratnya itu lumayan ketat untuk menjadi mujtahid mutlak. Nah, tingkatan mujtahid itu kan banyak ya. Ada mujtahid mutlak yang mustaqil, ada yang mujtahid ghairul mustaqil. Ini mujtahid mutlak yang mustaqil. Ada yang mujtahid mutlak tapi ghairul mustaqil. Terus ada lagi namanya mujtahid mazhab, ada mujtahid tarjih, dan mujtahid fatwa. Dan ini qaul. Mujtahid mutlak atau mustaqil itu yang beliau mampu menghasilkan hukum dan beliau mempunyai usulnya sendiri. Ya. Jadi beliau punya usul sendiri. Punya usul sendiri gimana contohnya? Ketika ada dua hadis yang mana ya punya usul sendiri, dua hadis yang ini contoh yang ini hadis mursal, yang ini hadis dhaif, mana yang akan digunakan? Kalau ini hadis mursal, yang ini hadis hasan, mana yang akan digunakan? Kalau menurut Imam Syafi'i yang digunakan hadis hasan. Ada mursal sahih, ada mursal sama hadis hasan. Kalau menurut Abu Hanifah, mursal itu bisa sahih, bisa jadi mursal. Kalau menurut Imam Syafi'i, mursal itu pasti dhaif, maka yang diambil hasan. Kalau Imam Abu Hanifah bisa saja mengambil yang mursal. Ini itu termasuk usul-usul ya. Itu termasuk kaidah cara mengambil hukum. Jadi ketika menemukan ada dua hadis contoh, yang ini mursal, yang ini hadis hasan. Ini kalau menurut Imam Syafi'i itu pasti ngambil hasan. Ya kan ngambilnya mursal. Tapi Abu Hanifah mengambil ini kenapa? Karena apa? Ini lebih ini kalau selama sanadnya nyambung dan ternyata yang meriwayatkan itu orang-orang sahih semua, maka ini dianggap sahih menurut Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Syafi'i mursal itu dhaif. Kenapa? Karena ada satu yang bilang gitu sahabat. Jadi ketika tabi'in langsung mengatakan qala Rasulullah. Ketika tabi'in mengatakan contoh Hasan al-Basri, Anil Hasan al-Basri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan al-Basri enggak pernah ketemu Nabi. Ya kan? Kalau menurut Abu Hanifah, enggak apa-apa, karena yang bilang sahabat itu kaulnya pasti diterima, nggak mungkin sahabat itu bohong. Jadi masing-masing punya usul ya. Nah, itu namanya mujtahid mutlak mustaqil. Contoh lagi, kalau Imam Syafi'i nggak menerima istihsan, ya. Kalau Imam Abu Hanifah menerima istihsan, Imam Malik menerima maslahan mursalah. Selain Imam Malik nggak mau menerima, ya kan? Imam Malik menerima syara' umum qoblana, yang lain nggak mau menerima, dan lain-lain. Itu mereka itu orang yang mempunyai usul dan juga bisa apa? Menggali hukum sendiri dari Al-Quran dan hadis. Jadi ini contohnya Asy-Syafi'i wa Malik. Bahkan kayak para sahabat, kayak Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan lain-lain. Ini mereka mujtahid mutlak yang mustaqil. Ada juga mujtahid mutlak itu belum mustaqil, yaitu mujtahid beliau punya alatnya, semuanya punya semua, ya. Tapi beliau nggak punya apa, atau biasanya dinamai mujtahid muntasib ya.
beliau itu punya alatnya, hafal Al-Quran, hafal hadis banyak, ngerti usul fikih, ngerti isma dan lain-lain. Tapi beliau nggak punya usul sendiri, usulnya ngikut gurunya biasanya. Usulnya ngikut gurunya. Jadi beliau itu nggak punya kayak nanti saya pakai Islam tapi saya nggak pakai ini, tapi saya pakai ini dan lainnya, nggak ada usulnya. Kalaupun ada itu sedikit ya. Nah itu namanya mustahid muntasib atau belum mustahid. Contohnya seperti Al-Muzani, Al-Bukhari, Kopi Al-Muradi, terus Al-Bukhari. Terus ada mustahid madhab, yaitu yang mentajid atau mentakhris. Jadi contoh, kalau ini kan mustahid mutlak ini bisa mengeluarkan hukum-hukum karena beliau memang punya alat semuanya. Hanya beliau nggak punya usul sendiri, jadi usulnya ikut gurunya. Makanya seringkali beliau-beliau ini pendapatnya beda dengan imam mereka. Kenapa? Karena mereka punya alatnya, beliau berhak. Beliau bahkan nggak boleh taklid. Ya. Tapi usulnya masih ikut gurunya biasanya. Kalau Imam Muzani bahkan banyak usulnya yang beda. Kalau kalian pernah ngaji usul, kalian pernah ngaji usul apa? Ini baru ini. Apa ada lagi? Kalian ngaji ya, Awami ya, atau usul itu nanti sering banget disebutkan sering banget menyebutkan khilafnya Imam Muzani. Imam Muzani itu punya perbedaan mazhab usul dengan Imam Syafi'i sendiri. Ada beberapa, tapi nggak semua. Kebanyakan masih ikut Imam Syafi'i. Makanya sering beliau itu punya pendapat sendiri, beda dengan Imam Syafi'i. Karena nggak boleh ikut. Ketika beliau nggak setuju dengan Imam Syafi'i dan beliau punya dalil, maka beliau harus keluar dari pendapat Imam Syafi'i. Beda kalau kita nggak setuju sama Imam Syafi'i lah, kita siapa kan gitu? Ya, kita nggak punya apa-apa. Jadi kita wajib ikut. Terus ada lagi misalnya, yaitu yang mengumpulkan kaum imamnya, kemudian di takrif. Jadi nanti satu kata, ini termasuk yang bagian dalam kata ini adalah ini masuk, gitu kan? Takrif, keluarkan dari kaul itu beberapa hukum. Bahkan seringkali mereka beristihad untuk hukum yang belum pernah dijelaskan oleh ulama-ulama ini. Nah, ya? Jadi belum pernah dijelaskan. Nah ini mereka itu kalau dalam Ashabus Syafi'iyah itu disebut dengan Ashabul Wujud. Ya, makanya sering alal aujahi, jadi kan fihi wujudun. Berapa wujud? Nah ini contohnya adalah orang-orang ini contohnya seperti Asy-Syairodi, Al-Qadi Husain, Imam Qofal. Pernah dengar nama-nama ini ya? Ini yang punya kita Muhammad Mustahid. Nah, untuk mustahid tarjih itu kayak mentarjih kaul imamnya. Mentarjih kaul imamnya, mentarjih kaul madhab, kaul apa? Ashabul Wujud. Makanya kalau baca syarah muhadzab karangannya Imam Nawawi itu nanti kaul itu banyak banget dalam satu pembahasan. Contoh, kalau mau sujud itu yang wajib ditempelkan apa? Kepala, dahi, atau 7 anggota. Itu kan banyak pendapat. Atau yang lainnya lah, kayak contoh pendapat apa itu? Caranya ngetok kuku ya. Banyak banget. Nah itu siapa yang nabi ya? Segitu banyaknya kaul, siapa yang nabi? Ya.
Atau yang bagus itu madmadoh dibarengkan dengan istinsyak, apa madmadoh dulu, atau istinsyak dulu, atau madmadoh sekali, istinsyak sekali, madmadoh sekali. Itu nanti yang mentarjih dari kaul-kaul ini atau kaul-kaul ini ashabul wujuh, itu yang mentarjih itu bisa ditarjih. Contohnya seperti kalau yakni kemudian ada misalnya fatwa. Fatwa itu ya sudah di bawah mereka. Jadi contohnya mungkin kalau sekarang ini, kalau di kita itu kayaknya kalau ini kita semua ada kemudian ini udah bisa gimana yang taklid. Oleh Mustaid fatwa itu sudah hafal semua pokok ini, jadi dia tinggal ngambil yang paling kuat yang mana. Ini kan udah tarjih ya, sama Imam Rafi'i dan Imam Nawawi udah tarjih, ini tinggal ngambil. Dia paham semua dari usulnya, dari apanya, dia bisa berfatwa. Kemudian yang polis juga bisa fatwa, nggak apa. Paling mentok cuma naklul qaul. Ada yang mengatakan Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli itu mukallid. Jadi sedangkan yang mau kita bahas yang tentang mujtahid itu siapa saja, itu yang paling awal. Ya. Ini untuk yang mujtahid tarjah itu syaratnya itu harus hafal banyak hadis loh ya, tetap. Syarat-syarat mujtahid mutlak itu tetap harus ada. Hanya kecuali dia agak turun derajatnya dibanding mujtahid mutlak. Kalau yang mujtahid ghairu mustaqil ya, mujtahid muntasid, di tingkatan Imam Syafi'i itu banyak banget. Mujtahid mutlak di mazhab Syafi'i itu banyak banget. Kalau di mazhab Hanafi itu kalau nggak salah 5, kalau nggak 7. Tapi di Imam Syafi'i banyak. Bahkan saya nggak hafal. Saking banyak. Ada di kitab Al-Madkhal ilal Madzahibil Arba'ah. Madkhal itu ya pintu gerbang. Bismillahirrahmanirrahim. Arif nulis. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal mujtahid ayyakuna utawi yen ta ana sapa mufti atau mujtahid ayyakuna utawi yen ta ana sapa mufti iku aliman wong kang ngalim ngerti bil fikih lan fikih aslan ing dalem atau kelawan usul fikih wa far'an lan aslan ing dalem usule wa far'an lan furu'i khilafan ing dalam khilafe wa madhaban lan atau kelawan bisa hale ing dalam khilafe wa madhaban lan madhabe ai bi masailil fikih tegese kelawan pira-pira masalah fikih. Jadi harus tahu tentang fikih baik usulnya atau furuknya yang tadi saya bilang ya. Harus tahu harus punya usul sendiri, punya furuk sendiri. Juga tahu tentang khilafnya dan tentang mazhabnya. Ai bi masailil fikih tegese kelawan pira-pira masalah fikih qawaidihi. Ana wawune ora? Wa qawaidihi enggak? Hah? Qawaidihi rupane pira-pira kaidah fikih wa furu'i lan pira-pira furu'e fikih. Furuk fikih itu ya hukum-hukum yang dihasilkan oleh fikih ya. Contohnya ya seperti sholat itu harus ngadep kiblat dan lain-lain itu furuk. Kalau usulnya itu ya yang seperti kita sudah ketahui ya. Contoh al-amru al-amru yadullu 'alal wujub. Wa bima lan perkara fiha kang tetep ing dalem masail fikih minal khilafi saking khilaf liyazhaba supaya berpendapat sapa mufti ila qaulin maring qaul minhu saking ma wala yukhalifahu lan ora nulayani sapa mufti ing qaul atau ma bi ayyuh bisa wala yukhalifahu lan ora nulayani lan yen to ora nulayani sapa mufti ing ma bi an yuh bisa gambar kelawan yen to nganyarno sapa mufti qaulan ing qaul akhara kang liya. Listilzam ittifaqiman karena amrih tetepe sepakate wong qablahu kang tetep ing dalem sedurunge mufti. Li adami dzihabihim krana ora berpendapate man ilaihi maring qaul ala nafihi ngatasé nafiaken qaul. Jadi gini loh. Seorang mufti harus paham tentang khilaf-khilaf orang yang sebelumnya. Ini sudah pernah saya jelaskan. Contoh, seorang mujtahid Imam Syafi'i itu mau berpendapat tentang masalah haid. Haid itu atau iddah orang yang ditalak oleh suaminya. Atau haid boleh nggak masalah haid yang terpuruk. Ada orang yang diceraikan, ditalak oleh suaminya, itu kan bahasanya berapa talak? Bahasa puruk ya. Ini hasil khilafnya zaman sahabat, zaman para mujtahid zaman dulu, zaman para sahabat. Makna puruk dua ada dua ya. Ada yang berpendapat al-khairu, ada yang pendapat al-tuhru.
Ya kan? Ada nggak yang keluar selain ini? Nggak ada. Jadi zaman dulu ini hanya ada dua. Terus tiba-tiba ada mujtahid baru, dan ini udah setelah zaman sahabat, contoh tabi'in, atau katakanlah Imam Syafi'i lah, zaman Imam Syafi'i. Tiba-tiba bikin pendapat al-qur'u wa asyahru. Boleh nggak? Boleh. Artinya salah satu tujuan harus tahu tentang khilaf dan ijma itu supaya dia nggak keluar dari kolom-kolom ini. Kenapa? Karena ini sudah ijma ya. Zaman sahabat sudah ijma bahwa maknanya quru itu nggak keluar dari dua hal ini. Jadi ijma itu bukan hanya masalah satu pendapat. Contoh, ijma mengatakan bahwa bagiannya bintul ibni itu 1/6 kalau ada bintun, itu ijma ya. Itu kan ijma terhadap satu hal. Tapi ada juga ijma yang terhadap dua hal yang kayak gini, yaitu dia di zaman sahabat itu mereka itu khilafnya quru itu antara haid atau antara tuhar maknanya. Tiba-tiba ada mujtahid datang, oh itu syahar katanya. Berarti wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Kalau perempuan ditalak oleh suaminya, maka dia iddahnya itu 3 quru. 3 quru itu apa? Zaman dulu kalau enggak 3 kali haid berarti 3 kali suci. Tiba-tiba ada orang datang bilang, itu 3 bulan maksudnya. Dari mana? Ya yang wajarnya gitu seandainya. Dia punya dalil katakanlah. Sebanyak apapun dalilnya, dan saya nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin ada banyak ya dalilnya. Dia mengatakan itu syahar ya nggak bisa diterima. Kenapa? Karena itu udah ijma dulu. Makanya di sini bahasanya wala yukhalifahu liyadhaba ila qaulin minhu ya. Aliman bima fiha minal khilaf. Harus tahu khilaf liyadhaba ila qaulin minhu supaya dia bisa berpendapat sesuai dengan salah satu qaul yang ada di khilaf tersebut ya. Wala yukhalifahu. Dan dia tidak keluar dari khilaf tersebut bi an yuhditsa qaulan akhar. Contohnya ketika dia mengeluarkan atau membuat qaul baru. Yang contoh di sini adalah syah. Supaya ittifaq iman qabla, supaya karena zaman dulu sudah mufakat bahwa yang itu mufakat maksudnya sudah diijma'i bahwa maknanya quru itu hanya haid atau tuhur. Jangan sampai dia beda dengan semua orang. Karena dulu khilafnya cuma 2. Wa ayyakuna lan yenta ana sapa si mufti iku kamilal alati wong kang sempurna alate. Wong kang sempurna alate. Fil ijtihad ing dalam ijtihad. Nah, nanti akan dijelaskan alatnya itu apa. Arifan hala wong kang ngerti bima kelawan perkara yahtaju kang butuh sapa mufti ilahi maring ma. Istimbatil ahkami ing dalem gali hukum, gali pira-pira hukum. Istimbatil ahkami ing dalem gali pira-pira hukum. Minan nahwi bayani ilmu nahwu wal lughati lan ilmu bahasa Arab wa ma'rifatir rijali lan ngawruhi pira-pira tokoh arrawina kang ngriwayataken kabeh bil akhbari maring pira-pira hadis dia khuda supaya ngalap sapa mufti dia khuda supaya ngalap sapa mufti diriwayatil makbuli kelawan riwayat hadis kang diterima minhum saking rijal.
Dunal majruhi ora kok wong makbul itu wong kang diterima ora kok hadis. Karena ada hadis makbul, ada hadis mardud. Tapi kalau makbul dan majruh itu berarti orang. Di riwayatil makbul lawan riwayate wong kang diterima minhum saking rijal, dunal majruhi ora wong kang dicacat, dijarah. Makanya dalam ilmu hadis itu ada namanya apa al-jarh wa ta'dil. Artinya apa? Yang mengatakan bahwa orang ini majruh, nggak bisa diterima hadisnya. Wa ta'dil berarti orang ini adil, bisa diterima hadisnya. Itu termasuk apa alatnya ijtihad itu nahwu, lughat, ya itu wajib tahu itu. Terus mengetahui tentang para rawi. Nah, ini yang termasuk susah banget ya. Rawi itu kan jumlahnya sangat banyak sekali, ya kan? Dan itu harus tahu supaya tahu bahwa hadis yang diriwayatkan oleh beliau-beliau ini bisa diterima atau enggak. Makanya pernah dengar nggak tentang masalah Imam Abu Yusuf dan Imam Kisai? Yang masalah Sizawi, pernah nggak? Dalam masalah Sizawi itu ada di kitab Bajuri dan juga ada di kitab I'anatul Talibin yang masalah indakhal tiddar fa anti talikun sama andakhal tiddar fa anti talikun. Itu kalau indakhal tiddar fa anti indakhal tiddar fa anti talikun atau andakhal tiddar itu bedanya. Kalau indakhal tiddar fa anti talikun itu kapan ditalaknya, kalau andakhal tiddar itu kapan ditolaknya. Itu Imam Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf itu mujtahid mutlak. Itu dalam kisah itu nggak bisa membedakan yang indah kholqi sama anda kholqi. Itu sangat mustahil. Itu kalau tahu ceritanya itu di kitab I'anah bab sujud sahwi, tentang sujud sahwi. Itu karena masalah al-musaghar la yusaghar. Nah, jadi kata Zaidun itu nggak bisa ditafsir katanya, karena ada karena yang sudah ditasghir itu nggak bisa ditasghir. Begitu juga yang sudah disujud sahwikan itu nggak bisa disujud sahwi. Kalau ada orang salah sujud sahwi, dia sujud sahwinya 3 kali. Apakah dia sunnah melakukan sujud sahwi lagi karena dia salah dalam sujud sahwi? Nah, nggak perlu, kan gitu. Nah, terus kemudian pakai alasannya al-musaghar lah yusaghar. Terus di situ diceritakan bahwa memang benar kalau orang sudah tabahhara fi ilmin wahidin istahda ila jami'il ulum katanya. Kalau orang udah tabahhur, sudah mempunyai wawasan yang sangat luas dalam satu ilmu, dalam satu bidang ilmu, istahda ila jami'il ulum. Bukan tabahhara fi jami'il ulum. Istahda ila jami'il ulum, maka dia akan mendapatkan petunjuk untuk memahami ilmu yang lain lebih gampang. Nah, di situ dicontohkan ada Imam Kisai. Imam Kisai itu orang ahli lughah, ya. Beliau ahli lughah bertemu dengan Imam Abu Yusuf yang ahli fikih. Terus ditanya sama Kisai, ngetes. Kalau indakhal tiddar fa anti talikun, itu kapan si perempuan itu tertalak? Kata Abu Yusuf, dia tertalak kalau dia masuk rumah, karena indakhal tiddar kan ya? Ya enggak? Indakhal tiddar fa anti talikun. Maka kalau si perempuan itu masuk rumah berarti dia ketalak. Oke, sekarang kalau andakhal tiddar fa anti talikun itu kapan? Yusuf ada mikir, terus jawab katanya berarti kalau masuk rumah kan andakhal tiddar. Oh enggak. Kalau andakhal tiddar fa anti talikun maka tertalak sekarang. Karena an itu annahu, bunyi kelakuan. Dakhalti, kamu masuk rumah, maka kamu sekarang tertalak. Dan ini Imam Abu Yusuf. Jadi karena Imam Kisai ini menguasai tentang nahwu, akhirnya beliau menguasai tentang fikih juga dalam hal ta'liq, tahu ya? Ta'liqut thalaq.
tentang menggantungkan pala. Nah, di sini muskilnya kenapa? Karena Imam Abu Yusuf itu mujtahid mutlak. Gak mungkin sampai gak tahu ilmu nahwu yang segitu, maksudnya gak terlalu ribet gitu. Makanya salah satu syaratnya bisa jadi mujtahid itu kan harus tahu tentang ilmu lughah. Bahkan dikatakan bahwa ilmu lughahnya Abu Yusuf itu bahkan melebihi ilmu fikihnya. Dengan ilmu fikih, dengan Abu Yusuf itu murid paling alimnya Abu Hanifah. Abu Yusuf itu gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah berguru ke Abu Yusuf, pernah berguru ke Imam Syafi'i. Nggak tahu pernah berguru ke Muhammad bin Hasan. Jadi Imam Abu Hanifah itu punya murid yang paling menonjol itu dua, Abu Yusuf sama Muhammad bin Hasan. Ada ya di taklim. Nah, kalau Abu Yusuf itu murid pertamanya yang paling menonjol. Ketika Abu Yusuf lagi sakit, terus ditengok oleh Abu Hanifah, terus beliau berkata, Abu Hanifah berkata, saya takut kalau dia meninggal. Kalau dia meninggal, maka dia adalah orang yang paling alim yang pernah dikuburkan di sini, daerah waktu itu daerah Baghdad kalau nggak Kufah. Jadi memang beliau itu mujtahid mutlak. Bahkan seringkali pendapat beliau itu lebih diunggulkan dari pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi sampai nggak tahu tentang ini kayak nggak wajar. Makanya jangan semua berita yang ada di kitab itu nggak semuanya bisa diterima. Kalau ada cerita-cerita di dalam kitab, di Ana atau Bajuri atau apa, nggak semuanya bisa diterima. Bahkan di tafsir Jalalain itu ada beberapa kisah yang nggak bisa diterima oleh tauhid atau oleh kenyataan. Ya contohnya pernah dengar nggak Imam Ibnu Hajar yang katanya beliau itu kenapa dinamai Ibnu Hajar karena beliau ngeliatin batu terus ketetesan sampai akhirnya batunya apa? Bolong. Kemudian akhirnya langsung bisa semua ilmu. Oh enggak tahu dari Ibnu Hajar itu karena di atasnya ada namanya Hajar, mbah-mbahnya. Itu mungkin cerita untuk memotivasi, tapi semuanya Ibnu Hajar ada dua, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haythami. Semuanya itu belajar dari kecil dan mereka sudah cerdas dari kecil dan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafsir arifan wa tafsiril ayat di tafsiril ayat. Wa tafsiril ayati lan tafsir pira-pira ayat al-waridati kang teko fil ahkami ing dalem pira-pira hukum wal akhbari lan pira-pira hadis wal akhbari lan pira-pira hadis al-waridati kang teko biha ing dalem ahkam liwafiqa supaya cocok apa zalika mengkono apa istimbat atau mengkono ayat wal akhbar mengkono ayat wal akhbar istihadi dalam istihade mufti ila akhirih maring akhire istihaduhu wala yukhalifahu lan ora nulayani sapa mufti ing dzalik wala yukhalifahu lan ora nulayani sapa mufti ing dzalik wa ma utawi perkara zakarahu kang nutur sapa musannif ingma wa ma utawi perkara zakarahu kang nutur sapa musannif ingma min qaulihi arifan min qaulihi sang dawuhane musannif arifan iku lafal arifan iku min jumlati alatil istihadi kusang saking jumlahe alat istihad. Apa yang disebutkan oleh musannif dari kata arifan berarti dia harus tahu bayah taju ilahi istimbatul ahkam yaitu tafsir ayatul ahkam nahwu lughat dan lain-lain itu min jumlati alatil istihad termasuk alat istihad yang harus diketahui oleh mujtahid. Wa min halan iku setengah saking jumlatu wa min halan iku setengah saking alatul istihad ma'rifatuhu tahu ngawruhine mujtahid atau mufti. Wa min halin setengah saking alatul istihad ma'rifatuhu tawi ngertine si mufti atau ngawruhine mufti bi qawaidil usuli kelawan pira-pira kaedahe usul fikih.
Wa ghairi dzalika lam yani qawaidil usul. Terus syurutul mustafti ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul mustafti utawi pira-pira syarate wong kang njaluk fatwa. Tentang masalah mustahid ada yang mengatakan bahwa cukup untuk hafal 500 ayat dari Al-Qur'an. 500 ayat tapi yang tentang hukum ya. Itu kan ada tafsir ayatul ahkam ya. Itu harus hafal yang ayatul ahkam saja. Tapi setahu saya kalau Imam Syafi'i itu mensyaratkan hafal Al-Qur'an semuanya, bukan cuma ayatul ahkam. Karena kan yang mustahid itu kan untuk mengeluarkan hukum, ya kan? Sedangkan ayat tentang hukum itu sekitar 500-an. Ada yang mengatakan yang wajib dihafal itu cuma ya sekitar 500-an ayat tersebut. Ya, Syafi'i enggak, harus semuanya. Dengan bukti apa? Imam Syafi'i itu pernah beristihad tentang gini. Kalau seandainya saya membeli budak dan ternyata budak tersebut anak saya. Katakanlah saya kalah perang dan anak saya dirampas oleh musuh. Jadikan budak kan gitu ya. Kemudian saya membeli anak saya. Nah ini anak saya itu jadi anak saya. Artinya kalau jadi anak saya ini jadi budak apa enggak ketika saya beli. Umumnya kalau saya membeli budak, yang tadinya budak orang penjual jadi budak saya. Tapi kalau yang saya beli adalah anak saya, gimana hukumnya? Nah, ini Imam Syafi'i menjawab tentang ini. Istihadnya bukan dari ayat ahkam, tapi dari ayat yang tentang cerita. Tahu nggak ayatnya yang tentang balhum ibadum mukramun? Sebelumnya apa? Tidak tahu? Waqalu banatullah. Coba ya. Cari di Al-Quran. Balhum. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada subhanah bal ibadum mukramun. Dan mereka mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anak. Kan ada yang mengatakan bahwa banatullah ya, bahwa malaikat itu anak-anak perempuan Allah, gitu kan? Terus kata Allah balhum ibadum mukramun. Mereka itu apa? Hamba-hamba yang dimuliakan. Nah, dari ayat ini kan ayat kisah. Jadi dulu orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa malaikat itu anaknya Allah. Kalau orang Nasrani kan Nabi Isa ya. Orang-orang Yahudi juga pernah Nabi Uzair. Tapi dulu sempat mengatakan bahwa malaikat itu banatullah, itu anak-anak perempuan Allah. Tapi ditolak oleh Allah, dibalas dengan firman balhum ibadum mukram. Mereka itu hamba. Nah dari sini itu Imam Syafi'i istinbat bahwa sifat anak dan sifat hamba itu nggak akan berkumpul. Oh enggak? Karena kan orang kafir mengatakan bahwa malaikat itu anak Allah. Tapi kata Allah, loh mereka kan hambanya Allah. Oh berarti kalau gitu nggak mungkin ada anaknya Allah plus hambanya Allah, nggak mungkin. Kalau anak berarti bukan hamba, kalau hamba berarti bukan anak. Nah dari ayat ini akhirnya
Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang membeli anaknya yang jadi budak, maka anak tersebut langsung merdeka. Karena sifat hamba dan sifat anak itu nggak akan bisa kumpul. Nah, itu bukan ayat ahkam. Terus apa lagi? Contoh lagi adalah Imam Dawud Al-Zahiri. Pernah dengar gak? Yang punya mazhab Zahiriyah. Nah, itu berpendapat bahwa beliau ini kan berguru kepada satu ulama. Nah, ulama itu muridnya Imam Syafi'i. Jadi beliau itu secara sanad menyambung Imam Syafi'i. Makanya lumayan ada perbedaan. Termasuk beliau mengatakan bahwa menyentuh perempuan itu bisa membatalkan wudhu. Tapi termasuknya juga adalah perempuan yang masih kecil. Itu bisa membatalkan wudhu. Ngambilnya dari mana? Dari ayat tentang Nabi Musa. Tentang Fir'aun itu. Yuqattiluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum ya. Mereka itu membunuh abna'ahum, anak-anak perempuannya. Ya kan? Wa yastahyuna nisa'ahum, tapi membiarkan hidup terhadap nisa'ahum. Ayat anak-anak perempuannya. Ya enggak? Padahal dalam ayat yang menjelaskan tentang membatalkan wudhu itu aulamas tumun nisa, atau kalian menyentuh nisa, perempuan kan gitu. Di ayat tersebut wa yastahyuna nisa'ahum, nisa itu juga bisa dikatakan artinya itu anak-anak yang masih kecil. Aulamas tumun nisa artinya apa? Megang nisa. Yang tadi yang anak kecil, bayi-bayi perempuan itu juga disebut nisa. Berarti megang bayi itu tetap membatalkan wudhu menurut Dawud Al-Zahiri. Nah, ini mereka kan ngambil hukum bukan dari ayat ahkam gitu loh. Ngambilnya dari kisah kan ya. Makanya kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa hafal Quran itu wajib bagi mustahil. Saya terlalu santai ya bahasanya. Gak hatam-hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syartil mustafti. Syurutul mustafti itu syaratnya mustafti. Wong kang jaluk fatwa. Fatwa itu artinya mengabarkan tentang suatu hukum. Jadi contoh ada orang tanya, ini hukumnya seperti apa? Dia fatwa itu berarti, oh hukumnya seperti ini. Memberikan dia hukum itu namanya fatwa. Entah dari ijtihad, entah dari nukil, itu namanya fatwa. Artinya kalau di sini syaratnya orang yang minta fatwa itu berarti ya muqallid ya, orang yang taklid, orang yang nanya. Wa min syartil mustaftil itu setengah saking syaratnya mustafti wong kang njaluk fatwa. Ayakuna utawi yen ta ana sapa mustafti. Iku min ahli taklidi saking ahli taklid, ahli melu anut. Fayuqallidu mongko taklid sapa mustafti. Al-muftiya ing mufti fil futya ing dalam fatwa. Fa illam yakun mangkalaman ora ana sapa asyakhsu wong. Iku min ahli taklidi sang ahli taklid diangkana gambar kelawan yen ana sapa syakhs. Iku min ahli ijtihadi saking ahli ijtihad. Falaisa mangko ora ana lahu iku kedue syakhs. Falaisa mangko ora ana iku lahu kedue syakhs apa ayastafiya yen to njaluk fatwa. Sapa ayat safya enten jaluk fatwa sapa syakhs. Kama qala kaya oleh dawuh sapa musannif. Kama qala kaya oleh dawuh sapa musannif, isine dawuh walaisa lan ora ana iku lil alimi kedhe wong kang alim. Ayil mustahid bisa mustahid apa ayu qallida yen to taklid sapa
alim. Litamakunihi karena mungkin atau kongangi si alim minal ijtihadi sang ijtihad. Jadi orang yang mujtahid itu nggak boleh taklid dalam hal hukum terhadap mujtahid lain. Kayak yang saya sebutkan tadi, Imam Abu Yusuf atau Imam Muhammad bin Hasan atau Imam Muzani, ya, itu ketika beliau punya pendapat sendiri nggak boleh ikut ke imamnya masing-masing. Harus seaneh apapun. Contoh salah satu itu ada Abu Saur. Abu Saur itu salah satu muridnya Imam Syafi'i. Kalau nggak muridnya Imam Syafi'i, berarti muridnya Imam Syafi'i. Itu mengatakan kalau perempuan itu boleh menjadi imam sholat. Imam sholatnya laki-laki. Begitu juga Imam Muzani, ya. Imam Muzani itu mengatakan bahwa perempuan itu boleh menjadi imam sholat bagi laki-laki. Aneh ya? Aneh. Karena jarang ada pendapat seperti ini. Tapi nggak boleh beliau mengikuti Imam Syafi'i. Karena menurut beliau nggak cocok. Jadi beliau nggak boleh ngikut taklid ke Imam Syafi'i. Seberapa aneh pun pendapatnya, tetap nggak boleh ngikut. Karena dia punya ijtihad sendiri. Bahkan ketika ini ya berarti dia menyalahi aturan ketika dia malah taklid, ya, nggak ijtihad, itu malah menyalahi aturan, berarti dia menyalahi hukum yang tampak olehnya, menyalahi Al-Quran hadis. Karena menurut pemahaman dia Al-Quran dan hadis itu begini, karena ada hadis ini, hadis di mana perempuan itu mengimami laki-laki, ada hadis ini. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i itu keistimewaan, kekhususan buat perempuan tersebut. Ada hadisnya, cari sendiri. Kalian kan juga ngaji ya, di Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqlidu utawi taklid iku qabulu qaulil qaili, iku nampa atau nrimo ucapane wong kang ngucap. Taklid qabulu qaulil qaili iku nampa atau nrimo ucapane wong kang ngucap bila hujaten kelawan tanpa dalil. Yadkuruhu akan nutur sapa qail ing hujjah. Yadkuruhu akan nutur sapa qail ing hujjah. Fa'ala hadza, taklid adalah mengikuti ucapannya seorang imam tanpa dalil, tanpa tahu. Salat wajib. Kenapa wajib? Nggak tahu, pokoknya kata bapak saya wajib. Itu namanya taklid, ya. Puasa Ramadan itu wajib. Kenapa? Nggak tahu, pokoknya kata bapak saya wajib. Nah, itu namanya taklid, tanpa tahu dalil. Fa'ala hadza mangkon tepi ing atase ikilah kaul qabulu qaulin nabi utawi nampa qaule nabi, dawuhane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima ing dalam perkara zakarahu kang nutur. Bima ing dalam perkara zakarahu kang nutur Nabi, nutur sinten Nabi ing ma minal ahkami saking pira-pira hukum, nyatane pira-pira hukum iku yusama den arani apa qabul, iku yusama den arani apa qabul taklidan ing taklid. Kalau mengikuti kaul takrif tersebut, maka berarti kalau kamu mengikuti hadisnya Nabi itu berarti kamu taklid kepada Nabi. Ya enggak? Contoh Nabi mewajibkan puasa. Tahu enggak alasannya kenapa? Enggak tahu, pokoknya Nabi mewajibkan. Nah, ini berarti namanya taklid kepada Nabi. Kalau ngikut ke kaul tersebut. Wa minhum, dan iku setengah sanging ulama man utawi ulama qala kang dawuh sapa man at-taqlidu ta taqlidku qabulu qaulil qaili kun rimo ucapane wong kang ngucap. Wa anta hale utawi sira iku la tadri, ora ngerti sapa sira min aina saking endi, saking di panggonan, min aina saking di panggonan qala ngucap sapa qail.
Kala ngucap sapa qail, aila ta'lamu tegese orang ngerti sapa sira maqadahu ing sumbere qail fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono qaul. Fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono qaul. Dia mengatakan bahwa taklid itu adalah kamu mengikuti ucapan orang atau menerima ucapan orang, sedangkan kamu nggak tahu itu dari mana sumbernya. Beda nggak sih sama yang tadi? Beda ya, sedikit. Fa'in kullam kalau mengucap sebab kita inna nabi, suhune Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ana sinten nabi iku yaqulu iku ngendika atau dawuh sinten nabi bil qiyas kelawan qiyas. Kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa Nabi itu mengatakan kias juga, Nabi itu ijtihad atau enggak, itu kan ada ya dalam ilmu apa? Tauhid. Nabi itu ijtihad apa enggak sih? Ada yang mengatakan enggak, ada yang mengatakan iya, ulama. Kalau yang mengatakan iya, sandarannya apa? Ketika para ahli Madinah itu mengatakan Nabi ketika keliling dan lihat ada kurma yang dikawinkan. Pernah dengar ya hadis itu? Jadi kurma itu kalau pengen jadi buah kurma itu harus dikawinkan dulu. Di kurma itu ada yang laki-laki dan perempuan. Nanti diambil dari bagian laki-laki dimasukkan ke buah-buahannya, itu ke bunganya, nanti bisa jadi kurma. Kalau enggak, itu enggak jadi. Kurmanya enggak bakal jadi. Kalaupun jadi itu kayak melinjo, tahu? Nah, itu saya pernah makan kurma yang nggak jadi, itu kayak melinjo, nggak enak, lebih enak melinjo. Nah, kata Nabi, nggak usah dikawinkan. Ternyata orang-orang ahli Madinah gagal panen karena nggak dikawinkan. Nah, ini ulama yang mengatakan bahwa Nabi itu sempat beristihad, itu dengan landasan ini. Dan buktinya istihadnya salah, gitu loh. Paham nggak? Ada yang mengatakan oh enggak, itu Nabi itu wa mayantiqu anil hawa. Jadi semua ucapan Nabi, semua dawuhan Nabi itu semuanya in huwa illa wahyu, semuanya wahyu. Mengatakan kalau seandainya ahli Madinah waktu itu yakin bahwa buah kurmanya akan berhasil berbuah, maka pasti akan berbuah. Kenapa waktu itu nggak berbuah? Karena mereka pikirannya masih ragu tentang menjalani perintah Nabi. Karena biasanya harus dikawinkan. Kalau nggak dikawinkan, maka terus mereka ragu. Ini bakal jadi atau enggak? Oh ternyata nggak jadi. Kalau mereka yakin, insya Allah akan berbuah. Faya juzu mongko wenang opo ayu sama. Faya juzu mongko wenang opo ayu sama yang den arani opo kabulu qauli. Nerimo dawuhane Nabi taklidan ing taklid. Kalau memang kalau kita ngikut ke qaul yang mengatakan Nabi juga beristihad, maka ketika kita ngikuti dawuhannya Nabi itu dia dinamakan dengan taklid. Lihtimali ayyakuna. Lihtimali ayyakuna krono mungkin. Lihtimali ayyakuna krono mungkin yen to ana apa qauluhu iku an istihadin saking istihad. Aku bilang. Iku an istihadin saking istihad. Mana? Wa ing kulna lan mengucap sapa kita inna husduhune nabi iku la yasahidu ora istihad sapa nabi. Wa inna ma yaqulu an pengistine ngendika atau dawuh sinten nabi an wahyin saking wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Wa ma yantiqu lan ora dawuh sinten nabi anil hawa saking hawa nafsu. In huwa ora ono
utawi nutuk. In huwa ora ana utawi nutuk iku illa wahyun kejaba wahyu yuha kang den wahyu akan apa wahyu. Yuha kang den wahyu akan apa wahyu. Jawab wa ingkulna fala yusamma mengko ora den arani apa qabul apa qabulu qaulihi. Fala yusamma mengko ora den arani apa qabulu qaulihi. Apa qabulu qaulihi nrimo dawuhane Nabi taklidan ing taklid. Listinadihi karena nyandare atau sesendehane qaulihi. Listinadihi karena sesandarannya atau nyendehe qaulihi ilal wahyi maring wahyu. Kalau ternyata kita nggak mengatakan bahwa Nabi bisa istihad, berarti semuanya wahyu. Walaupun Nabi kelihatannya salah, tapi semuanya wahyu. Entah untuk menguji para sahabatnya, maka berarti kalau kita mengikuti Nabi tanpa tahu dalilnya, maka bukan dinamai taklid, tapi karena kita menerima wahyu. Berarti kaulnya Nabi itu langsung wahyu, maka itu bukan dinamai taklid, karena taklid itu menerima pendapat orang. Yang itu wahyu itu kan bukan dari orang. Wallahu a'lam bishawab.